nek wong kafir kae mau mendengar ayat Allah, mendengar nasihat Rasul diperolok-olok. Tapi kalau orang yang mendapat petunjuk, orang beriman, dia bertambah hidayah, dia bertambah kuat keyakinannya dan bertambah sempurna ketakwaannya. Niku benten ya. Jadi ayat-ayat ini memberi gambaran sifat orang mukmin bagaimana, sifat orang kafir bagaimana, dan balasan yang mereka terima seperti apa. Itu berbeda semuanya. Para jamaah enjang menika wonten santunan yatim jumlahipun antawis 306. Okay. Ini setiap minggu kedua yatim yang ada di perumahan Kaliwungu Indah, perumahan Kaliwungu Permai, Kaliwungu Asri dihadirkan untuk menerima santunan. Mila monggo menawi panjenengan wonten rezeki ingkang longgar saged nderek titip kangge yatim piatu berapapun jumlahnya, nggih. Mengke kita sareng-sareng ndongaake ingkang sampun paring infak kangge anak-anak yatim dalam kegiatan ini. Selajengipun kita terasakan ngaosipun dumugi surat Muhammad, surat yang ke-47 ayat 12 sampai dengan 19. Yang diterangkan dalam ayat-ayat ini adalah tentang balasan yang diberikan Allah kepada orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Ini balasannya seperti apa, itu nanti akan diterangkan. Kemudian juga perbedaan antara orang-orang mukmin dengan kafir dalam masalah amal perbuatan. Jadi ini menjadi tema pokok enjang menika, monggo dipun dereki keterangan tafsiripun kersanipun kula panjenengan saged pemahami mendhet hikmah lan mugi-mugi saged dadosaken amal sae ingkang kita lampahi ing tema yang awal menjadi tema pokok adalah balasan yang diberikan Allah kepada orang mukmin serta orang kafir dan sifat-sifat mereka antara orang mukmin kafir itu berbeda. Innallaha, sesungguhnya Allah, yudkhilu, dia memasukkan alladzina amanu, orang-orang yang mereka beriman, wa amilus solihati, dan mereka berbuat kebaikan, jannatin, surga, tajri, mengalir, min tahtiha, dari bawahnya al-anharu, sungai-sungai. Ini satu hal dijelaskan oleh Allah bahwasanya orang yang beriman dan beramal soleh itu diberikan balasan berupa surga. Bagaimana keadaan surga? Mengalir, dari bawahnya itu sungai-sungai. Ini menggambarkan betapa indahnya surga. Tapi niki suatu gambaran. Jangan sampai surga hanya dimaknai seperti ini. Contohnya niki nggih, ada kebun-kebun, bawahnya mengalir sungai-sungai, niku nggih banyak tempat ada seperti ini. Apakah itu surga? Bukan. Ini hanya sekedar gambaran tentang keindahan saja.
Jadi nggak bisa terus dicontoh ingin membangun surga, ditanami tanaman-tanaman tumbuhan yang bagus, kemudian dialirkan air-air yang jernih di bawahnya, boten saged menika dipun contoh kados ngoten. Terus surga ini hanya suatu gambaran bahwa manusia nanti akan mendapatkan balasan yang menyenangkan. Nah ini untuk bahasa kita digambarkanlah taman-taman yang mengalir, sungai-sungai di bawahnya. Itu gambaran ya. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang mereka kafir. Jadi tadi orang beriman, beramal soleh mendapatkan surga dengan gambaran yaitu taman-taman yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai. Sekarang orang kafir bagaimana? Walladzina kafaru, dan orang-orang yang mereka kafir, yatamatta'una, mereka bersenang-senang, wa ya'kuluna, dan mereka makan, kama ta'kulul an'am, sebagaimana makannya binatang, wan naru mathwalahum, dan api neraka tempat tinggal bagi mereka. Jadi orang kafir di sini konsennya hanya menuruti hawa nafsu, hanya ingin menikmati makanan, hidangan, kesenangan bersifat lahiriah. Ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir, menuruti hawa nafsunya tanpa pernah berpikir masa depan apa yang dia akan dapatkan. Maka di sini digambarkan seperti binatang yang hanya membutuhkan makanan minuman saja. Padahal neraka itu menjadi tempat tinggal untuk mereka. Niki perbedaanipun tiyang mukmin kalian kafir. Jadi orang-orang kafir telah disediakan neraka untuknya. Ya. Ini perbedaan yang pertama. Wa ka'ayyin min qaryatin, dan berapa banyak min qaryatin dari negeri-negeri. Iya, negeri itu asyadun, lebih kekuatannya. Min qaryatika, dari negeri kamu. Allati akhrajatka, yang mengeluarkan, mengusir kamu. Ahlaknahum, kami binasakan mereka. Fala nasirolahum, maka tidak ada seorang penolong bagi mereka. Ini yang kedua. Allah menyampaikan bahwasannya orang-orang yang kuat yang telah berlalu karena keingkarannya kepada Rasul, mereka dibinasakan oleh Allah. Contohnya kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh. Contohnya kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Niki punya kekuatan badan yang tinggi besar, punya kecerdasan, kemampuan membangun negeri yang menakjubkan. Tapi meskipun demikian mereka dihancurkan oleh Allah, ya, karena mengingkari Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah. Maka di ayat ini Rasul diberitahukan bisa jadi orang-orang Mekah yang mengusir Rasul, bahkan orang Mekah ini tidak punya kekuatan seperti orang-orang terdahulu, maka orang Mekah itu bisa jadi akan dibinasakan pula. Ayat ini turun, awalnya niku ngeten, Nabi Muhammad akan meninggalkan Mekah, kota kelahirannya, menuju ke Madinah. Niki Nabi Muhammad berpaling, menengok kota kelahirannya, ditengok. Seandainya Rasulullah tidak diusir dari Mekah, niscaya beliau sangat mencintai kota kelahirannya. Dan ini ditengok ke belakang, seolah tidak tega meninggalkan kota kelahirannya. Lalu turunlah ayat ini.
memberi peringatan bahwa orang-orang yang kuat zaman dahulu saja karena keingkarannya kepada Rasulullah, mereka dimusnahkan, apalagi orang-orang Mekah yang tidak punya kekuatan seperti orang-orang terdahulu. Atau niki neng nomor kalih ya. Jadi ini merupakan peringatan kepada orang-orang Mekah ya. Kalau mereka tetap mengingkari kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menutup kemungkinan mereka pun akan dilenyapkan seperti kaum-kaum terdahulu. Afaman kana ala bayyinatin mir rabbih kama zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Afaman kana, apakah maka orang kana adalah ia ala bayyinatin atas keterangan yang nyata mir rabbih dari Tuhannya. Kaman zuyina seperti orang yang dijadikan memandang baik lahu baginya su'u suatu keburukan kejahatan amalihi amal perbuatannya wattaba'u dan mereka mengikuti ahwa'ahum hawa nafsu mereka. Ini perbandingan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Mereka tidak sama ya. Orang yang beriman mengikuti petunjuk Allah, sedangkan orang yang kafir mengikuti petunjuknya hawa nafsu. Sehingga orang beriman dengan orang kafir tidaklah sama. Diterangkan dalam surat Al-Hasr, panjenengan buka surat Al-Hasr mangke ayat 20. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Ashabul jannati, penduduk surga itu humul faizun. Mereka mendapatkan kemuliaan, kemenangan. Boten sami. Ayat ini menjelaskan bahwasanya orang beriman dengan orang kafir tidak sama. Nanti di akhirat juga demikian. Orang-orang beriman masuk surga, orang-orang yang kafir berada di neraka, mereka tidaklah sama nasibnya. Niki nggih dados niki wau komentar yang diberikan Allah kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Ya, karena mereka menentang ajaran Rasul, mereka tidak akan sama dengan orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semanten ugi kula panjenengan ingkang ngaji, ya tidaklah sama dengan orang yang tidak ngaji. Ya, minimal kula panjenengan tambah ilmune, berikutnya bertambah amal kebaikannya. Orang yang tidak mau ngaji mboten saged tambah ilmune ya, sehingga amal kebaikannya yang ke depan pun tidak menjadi bertambah. Ini memiliki turunan-turunan yang banyak ya. Orang beriman dengan orang yang kafir beda ya. Orang Islam dengan non muslim beda. Orang yang mau ngaji dengan yang tidak beda. Nah, ini dan seterusnya adalah turunan-turunan dari ayat ini. Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Mathalu perumpamaan al jannati surga allati wa'idal muttaqun yang dijadikan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Fiha di dalamnya anharun sungai-sungai mimma'in dari air ghairi asinin tidak berubah, rasanya tidak berubah. Ini sekali lagi gambaran surga. Maka di sini ada kata-kata mathalul jannati, perumpamaan surga itu seperti yang digambarkan ini. Jadi ini hanya perumpamaan, surga tidak seperti ini, perumpamaan.
Contohnya ada anak-anak kecil belum pernah melihat pesawat terbang. Lalu kula jenengan sebagai orang tua mau menjelaskan kepadanya tentang pesawat terbang. Kan perumpamaan ya. Karena belum pernah melihat, diumpamakan pesawat terbang itu seperti burung ya, punya sayap, bisa terbang menjulang tinggi ke atas. Ini perumpamaan. Tentunya burung tidak akan sama dengan pesawat terbang. Di sini diumpamakan surga seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi gambaran permisalan ini tidaklah sama dengan surga yang sesungguhnya. Nah, niki nggih. Masalul jannati, perumpamaan surga, allati idal mutakun, yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa, fiha anharun, di dalamnya surga ada sungai-sungai, mimma in ghairi asin, dari air yang tidak berubah rasanya tetap lezat ya. Wa anharun, dan sungai-sungai, min labanin, dari air susu, lam yataghayyar ta'muhu, tidak berubah rasanya. Loh, air di surga itu bermacam-macam jenisnya ya. Dan semuanya memberikan rasa yang enak, lezat, segar, tidak berubah. Wa anharun min khamrin ladzati lisyaribin, dan sungai-sungai min khamrin, dari khamr, ladzatin, lezat, lisyaribin, bagi yang meminumnya. Jadi ini ada air yang mengalir jernih ya, airnya tidak berubah rasa. Ada air terdiri dari air susu yang tidak pula berubah rasanya. Ada air terdiri dari khamr yang lezat untuk diminum dan tidak memabukkan. Ini di surga. Masih ada lagi wa anharu min asalin musaffa, dan sungai-sungai min asalin, dari madu, musaffa, yang jernih bening. Wonten sekawan niki nggih. Jadi ini menggambarkan betapa nikmatnya surga. Dan ini nggak bisa dicontoh. Ada orang kaya membuat taman yang indah, dialirkan sungai jernih, dialirkan sungai dengan air susu mungkin, dialirkan sungai dengan khamr, dialirkan sungai dengan air yang jernih mengalir. Nah, ini tidak bisa diwujudkan dengan seperti itu. Ini hanya gambaran. Kesimpulannya, di surga itu minuman-minumannya, air-air yang ada di sana sungguh sangat ya menyenangkan untuk dinikmati. Walahum fiha, dan mereka fiha, di dalamnya, di dalam surga, min kullis samarot, dari segala macam buah-buahan, wa maghfiratun, dan ampunan, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Di samping minuman bermacam-macam, sungai yang mengandung air bermacam-macam, di sana pun ada banyak buah-buahan. Di sana pun Allah akan memberikan ampunan. Jadi surga ini letaknya berbagai macam kenikmatan. Surga ini tempatnya Allah meridhoi hamba-hambanya. Kaman huwa khalidun, seperti orang huwa dia khalidun, kekal finnari, dalam neraka. Nek niki wau gambarane panggenane tiyang ingkang mukmin. Lah orang yang tidak mukmin bagaimana? Kaman huwa khalidun finnar, mereka akan kekal di dalam neraka. Wasuku ma'an, dan mereka diberi minum juga, ma'an, air, hamiman, yang mendidih. Jadi ini benten penduduk surga yang digambarkan dengan sungainya saja airnya jernih, airnya menyegarkan ya. Tapi kalau orang yang masuk neraka, mereka diberi minum air yang mendidih. Apa yang terjadi? Faqat to'a am'a'ahum, maka terpotong-potong isi perut atau usus mereka. Ini penderitaan yang digambarkan untuk penduduk
neraka. Mereka diberi air minum yang panas, hancurlah pencernaannya, perutnya, karena air yang panas itu. Ini untuk digambarkan sekali lagi, orang beriman beda dengan orang kafir, penduduk surga beda dengan penduduk neraka. Penduduk surga senantiasa mendapatkan limpahan kenikmatan, sedangkan penduduk neraka mendapatkan kesengsaraan. Ini hanya gambaran, karena dalam hadis diterangkan bahwasannya surga neraka itu sesuatu yang belum pernah dilihat dan didengar tentang cerita keberadaannya. Diterangkan dalam hadis, mala ainun ro'at, surga itu belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, kenikmatan-kenikmatan surga tak pernah didengar oleh telinga, wala khotorot ala kolbi basar, dan tidak pernah tentang surga yang sesungguhnya itu terlintas di dalam hati manusia. Jadi niki barang yang memang benar-benar beda dengan alam dunia yang kita huni, ini beda. Nah, ini tadi hanya sekedar gambaran keindahan, tapi surga yang sesungguhnya tidak seperti itu. Neraka juga sama, hanya gambaran seolah-olah pandangan kita neraka itu jurang yang dipenuhi api yang bergejolak. Tidak sekedar itu. Di neraka ada banyak macam siksaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Wa minhum, dan di antara mereka, mayyastami'u ilaika, ada orang yang dia mendengarkan kepadamu, hatta sehingga idza kharaju, apabila mereka keluar, min indika, dari sisi kamu, qalu, mereka berkata, lilladzina, kepada orang-orang yang utul ilma, mereka diberi ilmu pengetahuan, madza qala anifa, apakah ia katakan tadi. Ya, niki wonten tiang-tiang kafir, tiang-tiang munafik itu setelah mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan nasihat-nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah mereka meninggalkan tempat itu, orang-orang kafir, orang-orang munafik ini memberitahu kepada sahabat-sahabat Rasul, apa yang telah kamu dengarkan, yang barusan kamu dengarkan tadi, itu dianggap apa yang disampaikan oleh Rasul adalah kebohongan-kebohongan saja. Dan ini pekerjaan seperti ini adalah menjadi kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ya, jadi mereka ini mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan nasihat Rasul, tidak untuk diikuti, tapi untuk menurunkan semangat sahabat-sahabat Rasul dalam mengamalkan ajaran Islam. Ya. Maka dikatakanlah itu hanya ungkapan-ungkapan seperti tadi tidak berguna. Ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Ulaika, mereka itu yang berbuat seperti itu tadi, alladzina, orang-orang yang taba'allahu, Allah menutup, mengunci mati, ala qulubihim, atas hati mereka, wattaba'u, dan mereka mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Jadi orang kafir, orang munafik yang tadi menyampaikan bahwa ucapan Rasul itu hal-hal yang tidak berguna, itu tidak lain mereka adalah orang-orang yang ditutup Allah hatinya, sehingga tidak lagi mengenal kebenaran, kecuali mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Ya. Walladzina tadau, ini bandingannya nggih, nek niku wau sifate tiyang ingkang kafir, musyrik, munafik kados ngoten. Mendengar ayat Allah itu diperolok-olok. Lah niki sakniki bandingane niki.
Ya. Walladzina ihtadau, dan orang-orang yang mereka mendapat petunjuk, orang beriman niki, zadahum, dia menambah mereka. Gusti Allah menambah kepada orang yang mendapat petunjuk ini hudan, petunjuk, wa atahum, dan dia memberi mereka takwahum, ketakwaan mereka. Nek wong mukmin mirengake Al-Qur'an, dia mengikuti nasihat Al-Qur'an. Orang mukmin mendengarkan nasihat Rasul, diikuti nasihat Rasul, dan ini Allah akan menambah petunjuk baginya, dan Allah juga akan meneguhkan hatinya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Niki bentenipun tiyang mukmin kalian kafir. Nek wong kafir kaya mau mendengar ayat Allah, mendengar nasihat Rasul, diperolok-olok. Tapi kalau orang yang mendapat petunjuk, orang beriman, dia bertambah hidayah, dia bertambah kuat keyakinannya, dan bertambah sempurna ketakwaannya. Niku benten ya. Jadi ayat-ayat ini memberi gambaran sifat orang mukmin bagaimana, sifat orang kafir bagaimana, dan balasan yang mereka terima seperti apa. Itu berbeda semuanya. Fahal yang duruna, maka apakah yang duruna mereka menunggu-nunggu, illa sa'ata, kecuali hari kiamat, antak tiahum, bahwa ia akan datang kepada mereka datang dengan tiba-tiba. Orang kafir itu dengan segala amal perbuatannya, kalau disimpulkan hanya sekedar menunggu datangnya hari kiamat, menunggu azab yang diberikan Allah kepadanya. Sedangkan kiamat itu akan terjadi secara tiba-tiba, baik kiamat kecil, kematian diri sendiri, maupun kiamat besar, itu nanti terjadinya mendadak. Ya. Tanda-tanda dikirim, setelah itu langsung terjadi kiamat yang dahsyat. Kematian nggih ngoten. Tanda-tanda kematian dikirim, ya, mendadak ruh meninggalkan tubuh. Ya, seperti itu. Maka ini orang kafir digambarkan hidupnya hanya sekedar menunggu siksaan Allah pada hari kiamat. Jadi orang gunane uripe niku. Faqad jaa asyratuha, faqad jaa, maka sungguh telah datang asyratuha, tanda-tandanya. Tanda kiamat telah banyak dikirim oleh Allah. Tanda kiamat yang sudah terjadi nopo? Banyak ulama yang diwafatkan, banyak kemaksiatan, pembunuhan, bermacam-macam penyakit yang sulit disembuhkan. Tanda yang dikirim Allah telah banyak. Ya. Al-Quran ditinggalkan, ya, tidak digunakan sebagai pedoman. Kemudian banyak orang hanya mengandalkan hawa nafsu, keinginan, kesenangan nafsu saja, tidak mengutamakan kebahagiaan rohani. Jadi ini gambaran-gambaran tanda datangnya kiamat telah banyak terjadi. Nanti yang besar, Al-Quran akan diangkat. Ya, yang besar lagi akan terjadi kedzaliman merata di seluruh bumi. Matahari akan terbit dari barat. Dajjal sebagai tanda berikutnya, dan hancurlah alam semesta ini. Jadi tandanya sudah banyak yang dikirim Allah, sehingga kiamat ini sudah dekat. Fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum, fa anna, maka bagaimana lahum bagi mereka, idza, apabila ja'atuhum, ia datang kepada mereka, dzikrahum, peringatan mereka. Ya. Jadi bagaimana kalau tanda-tanda kiamat telah dikirim Allah? Bagaimana kalau kiamat itu pun nanti akan mendadak tiba-tiba terjadi? Maka orang-orang yang kafir tidak lagi bisa berdaya, tidak bisa mengelak.
Ya. Jadi ini gambaran antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Kesimpulannya ada di ayat 19. Ya. Kalau kiamat itu telah dinyatakan akan terjadi, surga dijanjikan kepada orang beriman, neraka dijanjikan kepada orang yang kafir. Kesimpulannya ini, fa'lam, bahwasanya annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kesimpulan ini adanya surga neraka, adanya kafir mukmin, semuanya itu kesimpulannya ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau ingin meraih surga, selamat dari neraka, ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Wastaghfir li dzambika, dan mohonlah ampun li dzambika, bagi dosamu, walil mukminina, dan bagi orang-orang mukmin, wal mukmina, dan bagi orang-orang perempuan yang beriman. Niki ayat menganjurkan kita untuk mohon ampun kepada Allah dan memohonkan ampun untuk saudara-saudara kita. Ayat ini banyak diamalkan pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban banyak orang ziarah kubur. Bulan Sya'ban banyak orang kirim doa sedekah untuk ahli kubur. Ya. Bulan Sya'ban banyak orang-orang memohon ampun untuk dirinya dan kerabat keluarga yang telah meninggal dunia. Nah ini, jadi kita diperintahkan memohon ampun kepada Allah untuk diri kita, dan juga memohonkan ampun untuk orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Dan ini nanti akan dipraktekkan dengan kegiatan ruan masal. Kita memohonkan ampun untuk diri kita memohonkan ampun untuk arwah-arwah mukminin mukminat yang ditulis. Niki dasare niki ya. Jadi memohonkan ampun untuk orang yang meninggal, yang masih hidup itu diperintahkan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum. Wallahu, dan Allah ya'lamu, mengetahui, mutaqallabakum, tempat berpindah kalian, wa maswakum, dan tempat tinggal kalian. Apakah seseorang akan berpulang kepada Allah mendapatkan surga? Apakah seseorang akan berpulang kepada Allah mendapatkan siksaan neraka? Allah telah mengetahui tempat kembali seperti ini. Dados kula jenengan mlebet swarga napa neraka niku Gusti Allah sampun pirsa niki. Untuk itu mari kita perkuat kalimat la ilaha illallah. Cara memperkuat kalimat ini tidak sekedar dipakai zikir berulang kali. Jadi tidak sekedar dipakai zikir berulang kali, tapi la ilaha illallah diwujudkan dalam bentuk perilaku. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang mana? Allah yang memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Niku. Allah yang mana? Allah yang memberi kita hidup. Allah yang mana? Yang telah memberi rizki, kesehatan, dan lainnya. Nah ini jadi la ilaha illallah itu tidak sekedar ucapan, tapi kita ikuti dalam bentuk perilaku nyata. Kita hidup ini atas karunia Allah. Kita sehat karena nikmat dari Allah. Ya, kita beriman karena petunjuk dari Allah. Nah, nyata menika dipun katai sehingga akan tumbuh amal-amal yang baik. Ya, kalaupun ada kesalahan, kekurangan, dan dosa, kita mohon ampun kepada Allah untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk saudara kita muslim, mukmin semuanya. Rabbi firli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina
wal mukminat. Niki nek kula njenengan waca ngoten niku awake dhewe di ngapura dosane, tiyang sepuhe di ngapura dosane, muslim mukmin yang kita telah sebut semuanya mendapat ampunan. Lah istighfar ingkang sae kados ngoten, mboten kangge awake dhewe. Tidak hanya ya Allah ampuni dosaku, ya. Tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang tuanya, juga untuk saudara-saudara muslim mukmin yang lainnya. Kesimpulan dari beberapa ayat ini, ayat 12 sampai 19, kesimpulannya bahwa orang beriman dijanjikan Allah dengan surga dengan lengkap segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Orang yang kafir kepada Allah, mereka diberikan siksaan di neraka, bahkan minumannya sangatlah panas sehingga menghancurkan perut mereka. Yang kedua, sifat-sifat orang yang beriman ketika mendengar ayat Al-Quran mereka mengikuti petunjuk itu, sedangkan orang yang kafir mendengar Al-Quran hanya diperolok-olok, tidak diikuti ajarannya. Kemudian ciri berikutnya, orang-orang yang beriman dijanjikan kenikmatan dalam surga dengan sungai-sungai yang mengalir, kenikmatan surga dengan buah-buahan, kenikmatan surga dengan ampunan Allah. Sedangkan orang yang kafir hanya menunggu datangnya hari kiamat untuk mendapatkan siksaan yang berat. Ya. Hari kiamat telah disampaikan Allah tanda-tandanya. Bagi orang yang beriman, dia akan semakin kokoh kuat dalam beribadah. Orang yang tidak beriman, tanda-tanda itu diabaikan begitu saja. Maka yang terakhir, untuk meraih surga, terhindar dari api neraka, mari kita teguhkan akidah kita dengan la ilaha illallah. Nah niki sing saged nyelametke, dengan makna tidak ada yang memberi petunjuk kecuali Allah, tidak ada yang memberi hidup kecuali Allah, tidak ada yang kita sembah kecuali Allah, tidak ada yang kita tuju kecuali Allah, ya. Tidak ada yang kita taati aturan-aturannya kecuali Allah, dan seterusnya. Kemudian jika kita melakukan perbuatan dosa, mohonlah ampun kepada Allah untuk diri kita, untuk saudara kita muslim mukmin semuanya. Ini sampun rampung pembahasanipun. Monggo tasih wonten wekdal 20 menit untuk menggenapkan pertanyaan-pertanyaan mungkin, atau pertanyaan lain nih, monggo nggih. Tidak harus ayat-ayat ini, ya. Jadi kesempatan pertanyaan saged bebas. Monggo nggih kangge ngisi wekdal 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat 15 surat Muhammad, di sana diterangkan perumpamaan Surga, suasana surga dan neraka. Yang saya tanyakan begini Pak, itu hanya gambaran atau perumpamaan di surga yang kalau dibandingkan dengan dunia memang jauh, tapi kalau ingat di lagunya Gus Plus itu, kalau Indonesia itu namanya lautan susu gitu ya Pak ya. Namun di akhirat nanti surganya Allah itu mengalir 4 aliran. Yang pertama air jernih, khamr yang mengalir, madu, dan yang satunya lagi apa tadi Pak? Madu, khamr, air susu ya. Itu gambaran kehidupan di dunia, di akhirat, di surganya Allah. Ya saya tanyakan begini Pak, apakah semua itu nanti diperuntukkan untuk manusia yang beriman? Karena apakah masih sama Pak kehidupan di dunia dan di akhirat? Karena apakah masih punya nafsu makan, punya nafsu-nafsu yang lain, termasuk nafsu kepada lain jenis? Apakah juga di sana itu nanti ada
istilah itu tempat tinggal sendiri-sendiri gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya berkaitan ayat yang ke-15, gambaran tentang surga. Ini sekali lagi hanya gambaran, tidak bisa terus dicontoh quote seperti inilah surga mboten saged. Okay. Apakah di surga itu masih ada nafsu seseorang untuk makan, minum, untuk bersenang-senang? Juga apakah mereka memiliki tempat-tempat tertentu di surga? Kalau keterangan di ayat-ayat Al-Quran dikumpulkan, memang kehidupan surga itu ya masih diinginkan oleh penduduknya. Orang-orang mukmin muslim yang tinggal di surga masih punya keinginan masih punya. Makanya Allah menyediakan keinginan mereka, makanan, minuman, buah-buahan, pendamping, kemudian kendaraan yang mengantarkan mereka, dan kenikmatan yang tidak disebut lainnya itu sangatlah banyak. Ini menandakan bahwa penduduk surga itu punya keinginan. Kalau penduduk surga tidak lagi punya keinginan, maka Allah tidak berguna menciptakan segala macam kenikmatan itu. Untuk siapa orang gunane? Maka dengan kenikmatan yang aneka macam jenisnya menunjukkan penduduk surga ada keinginan. Nah, di sana memang berbeda dengan di dunia. Kalau di dunia keinginan nafsu itu dibatasi, kalau di surga keinginan itu tidak dibatasi. Mulane wonten hadis ngeten, ad-dunya sijnul mukmin. Kehidupan dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Kula jenengan seolah di penjara. Pengen minum minuman keras tidak boleh, padahal kita gaya niku. Kalau minum gelasnya cilik rasane semriwing gaya, tapi ini tidak boleh, kan seperti penjara. Ono wong wayu seksi, kula jenengan tidak boleh melihat lama-lama. Kalau sebentar boleh, lama jangan nggih. Niki kok ora entuk padahal itu menyenangkan, seolah penjara. Ya, hal-hal yang menyenangkan dilarang seolah seperti penjara. Itulah bagi orang yang beriman. Tapi dipun terasake wajannatu kafir. Dunia ini surganya orang kafir. Wong kafir pengen meneguk khomer, nggak ada larangan. Mereka tidak percaya akan larangan itu. Mereka ketemu lain jenis, walaupun belum menikah itu sudah biasa, ya, untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Ya. Nah, ini semuanya sebuah gambaran bahwa nafsu di dunia ini dibatasi, tapi nafsu di akhirat tidak dibatasi. 1 berbanding 99. Apakah di surga nanti ada juga istilahnya napa wau? Rumah-rumah tempat tinggal wonten, mungkin nek sampun dumugi akhir-akhir dari juz ini, Al-Quran ini digambarkan nanti mereka itu duduk berhadap-hadapan, mereka diberikan minuman yang menyegarkan, mereka memiliki kasur-kasur bantal yang telah disediakan, ya, dan mereka nanti memiliki tempat tinggal sesuai dengan kadar amal soleh yang dilakukan. Ada surga itu yang paling tinggi dan tingkatannya sempurna adalah surga Firdaus. Swarga niku jumlahe wonten 8, nggih. Monggo niki nyuwun tulung dibantu kula nek mboten apal. Soale nek mboten apal besok mlebu swarga iso kliru ya. Surga apa ora apal jenenge. Niki mboten usah urut, mboten napa-napa. Sing wis kecekel wau napa? Surga Firdaus. Terus surga napa malih? Naim tulisannya. Surga Ma'wa, ora Ma'wa mboten nggih. Ma'wa wonten. Ada surga Aden, Jannatul Adni tajri min tahtihal anhar. Surga apa lagi? Darussalam, ya, Darul Qoror. Ada surga napa meneh niki? Gek 5 niki nggih. Kurang 3 nggih. Surga napa, Bu?
Lah ape mlebu swarga jenenge ora ngerti ki repot iki ya. Engko aku ditakoni aku dhewe ora ngerti repot niki. Napa pun 5 lho niki. Ayo Pak Gus, napa Pak Gus? Napa? Ojo ngarang jenengan iki. Oh iliyun wae. Wis PR niki nggih, PR nggih. Swarga niku wonten 8, neraka nggih wonten 8. Lah niki aja lali, engko neraka malah jenengan mlebu ngono. Lah niki neraka niku napa mawon? Ayo sak apale. Jahannam, Jahim, Wel, Humaza, Sakor. Neraka malah apal akeh nih malah nggih. Terus neraka Hutoma ya. Well wis pun wae. Apa malih sing dereng entuk 6 niki nggih. Lah iki nika wau kurang 3 niki kurang kalih repot niki. Nek sampai kleru nggih. Ya. Lah mengke PR mengke monggo dipun padosi nama-nama neraka surga. Niku masing-masing berbeda tentang kenikmatan yang disediakan sesuai dengan amal perbuatan. Apakah kita nanti bisa berkunjung ke surga-surga yang lain? Boleh dan bisa. Cuma tempat tinggal kita memang beda. Kaya ning perumahan niki, omahe kula jenengan tipe 21 RS bisa berkunjung ke rumah sebelah ini. Saged mertamu. Benjang-ben kula jenengan saged mertamu ke surganya Rasulullah SAW. Bisa bertemu dengan Nabi Adam, Ibu Hawa. Jebule jenengan Nabi Adam niku kula putune jenengan Nabi Adam dan niku mengke saged kepanggih. Nah itulah tempat-tempat di surga memang beda, seperti pula perbedaan kadar amal soleh umat manusia di dunia. Ngoten nggih. Wonten malih pertanyaanipun? Suara adzan. Nggih. Kan di masjid kita ini kan ada tulisan itu, suara kumandang adzan, terutama yang kumandang adzan subuh sama maghrib. Atau apakah itu harus tepat, Pak? Kurang cetha, Pak. Apakah itu harus tepat? Artinya misalkan maghrib jam 16 lebih 8 kalau tidak salah itu. Ya. 7 atau 8. Ya. 18. 8. Itu apakah harus tepat seperti itu? Misalkan ada yang mendahului, Ya. sebelum 3 menit atau 4 menit lah. Nah itu gandengannya dengan berpuasa itu, Pak. Itu Ya. misalkan kita berpuasa. Ya. Entah itu puasa sunnah atau puasa Ramadan, itu apakah kita bisa membatalkan puasa itu? Misalkan mendahului plus minus kurang 3 atau 4 menit, apakah kita bisa membatalkan puasanya? Ya. Sampun nggih. Cuma sampun. Terima kasih. Ini ada pertanyaan, apakah azan dikumandangkan harus tepat waktu masuknya sholat di awal waktu? Ini berkaitan pula dengan berbuka puasa. Sebentar lagi 21 hari lagi, 22 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Waktu sholat itu sudah ditentukan Allah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Waktu ditentukan. Cuma waktu sholat ini tidak menggunakan jam. Jam ini hanya perkiraan. Nek ngaji fikih Safinatun Najah, riyen nate ngaji niku, waktu maghrib apabila matahari telah terbenam dan muncul syafaq berwarna merah. Ini waktu maghrib. Dan niku dipun kira-kiraake nek menurut jam misalnya pinten Pak? 6 lebih 15 menit misalnya ngoten niku nggih. Ini perkiraan. Soalnya munculnya itu kan antar tempat satu dengan yang lain beda. Itu hanya perkiraan ya. Jadi kalau sudah ada tanda masuk waktu sholat, segeralah dikumandangkan azan supaya masyarakat tahu ini sudah memasuki waktu sholat. Bagaimana kalau azan ditunda
sebaiknya jangan, karena memberitahu semacam ini penting, apalagi maghrib waktunya sangat singkat. Maghrib itu singkat ya. Sampai kapan maghrib ini berakhir? Setelah syafaq berwarna merah itu lenyap. Mego sing rupane merah itu pun mboten wonten iku telas, wekdal maghrib itu telas. Ya, maka kalau ditunda nanti bisa jadi orang itu akan sholat di luar waktu. Ya. Apakah boleh mengawali adzan sebelum masuk waktu? Tidak boleh, karena adzan itu memberitahu waktu sholat. Apalagi bulan Ramadan kurang 5 menit dengan adzan, wong kono-kono terus langsung polake diminum, batal posone niku, batal niku. Jadi sebelum ada tanda masuk waktu jangan adzan, jangan adzan. Tapi kok wonten daerah mriko kene urung adzan kono wis adzan, karena mungkin jam yang dipakai pedoman itu beda. Kono ndelalah jame luwih cepet misalnya saged ugi. Ya, wong jenenge niki kan pedoman nggih. Lah saenipun kados pundi? Khusus untuk puasa supaya kita beri jeda. Misalnya adzan biarlah berlalu dulu, setelah selesai baru kita minum ya. Soalnya apa? Bisa jadi karena jam yang dipakai pedoman itu ono telate niku. Ya, kita cari tanda-tanda sudahkah terbenam matahari atau belum. Kalau tanda itu sudah ada, adzan sudah dikumandangkan, setelah adzan itu baru kita minum. Untuk hati-hati jika musola masjid itu melakukan adzan lebih awal dari waktu yang seharusnya. Terus ngoten nggih. Nek ning desa niku nek mboten poso niku malah adzane duhur niku, misalnya duhur kok jam 12 kurang 10 menit. Teng mriku mengke adzane kadang setengah siji teng desa-desa, nunggu tiang-tiang ingkang sampun rampung kerjaane. Lah niku wonten mboten saged kangge pedoman awal waktu sak kobere. Wong sing tukang adzan itu tesih teng sawah nggih. Mulih adus nembe adzan niku ora iso kanggo pedoman. Tapi nek insyaallah waktu yang terinstall tenggene HP itu sudah mendekati lah ya, mendekati dari tanda-tanda masuknya waktu, maka bisa dipakai pedoman nggih. Lah misale ngeten, maghrib niku dereng manjing wekdalipun, tapi mendunge petenge rak karuan, jenengan mengira sudah larut ini, padahal belum maghrib. Lah nek mboten wonten tanda-tanda teng jam teng nopo nggih mboten wonten, panjenengan delalah minum, setelah itu baru masuk waktu maghrib. Gimana nek pun terlanjur? Nek niki tidak ada unsur kesengajaan niku mboten napa-napa, mboten napa-napa ngoten niku. Tapi seharusnya kita harus mencari tanda-tanda lebih dahulu untuk menentukan waktu maghrib ini tiba. Ngoten nggih, monggo kita waos donga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makaten bilih wonten kirang nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.